Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan sudah menjadikan wanita ini jadi milikku lagi. Aku raja, tidak akan membuat wanitaku kembali terluka. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kesempatan kedua ini. Rasanya damai sekali tatkala wanita yang baru saja ia nikahi mengecup punggung tangannya. Raja kembali bergumam dalam hati, sembari matanya melirik ibu kandungnya. Mama, terima kasih sudah hadir. Inilah wanita pilihan raja, wanita yang mampu membuat hati raja mati rasa dan kini bisa hidup kembali. Sementara itu, setelah mengecup tangan suaminya, Niken kemudian berdiri di sebelah raja sambil memegang buku nikah. Mereka sama-sama memegang buku warna hijau dan merah tersebut, kemudian membiarkan para fotografer mengambil momentum tersebut. Raja kelihatan tidak segan-segan melingkarkan tangannya di pinggang Niken di depan semua orang, sehingga membuat yang menatap mereka ikut mencandai. Maklum, mereka pasangan rujuk. Apalagi yang datang juga sebagian teman akrab Niken dan Raja. Suasana yang tadinya khusyuk pun sedikit ramai. Setelah akad, acara sederhana kembali digelar. Di depan rumah Niken sudah ada tenda putih yang terbentang, siap menyambut para tamu undangan. Wajah Mama Reni tidak bisa berbohong bahwa ia kelihatan begitu lega dan dipenuhi rasa haru. Banyak ucapan selamat yang ditujukan padanya. Namun yang membuat semakin dia tersentuh adalah sikap mantan besan yang kini jadi besan lagi. Entah tulus atau hanya di bibir saja. Yang pasti, Mama Raja terlihat memeluk besannya itu. Melihat hal tersebut, Niken mencoba positive thinking. Mungkin ini awal hubungan mereka membaik. Terlepas dari semuanya itu, yang penting adalah Raja. Niken merasa suaminya yang jauh lebih penting sekarang. Entah keluarganya bagaimana, itu urusan kesekian. Yang penting mereka berdua, karena memaksa orang lain suka padanya itu tidaklah mudah. Biarlah waktu yang menjawab semuanya. Beberapa jam kemudian, orang tua raja sudah berpamitan. Kini hanya ada keluarga dari Niken yang masih di rumah tersebut, sedangkan para tamu sudah pulang semuanya. Niken sendiri baru saja masuk kamar, mau ganti baju dan menghapus make up tebal yang ia kenakan. Sedangkan Raja, suaminya, masih di luar, masih diwawancarai oleh keluarga Niken. Mereka masih takjub, akhirnya Raja rujuk. Mungkin sudah jodoh dan jodoh itu rahasia langit. Tidak ada yang tahu. Setelah cerai 7 tahun lamanya, mereka malah kembali bertemu dan kembali bersatu. Di dalam kamar, Niken sedang menghapus make up dengan cairan khusus. Ia usap-usap di pipi sambil melihat HP. Banyak ucapan selamat dan maaf karena tidak bisa datang. Niken juga sibuk melihat foto-foto mereka tadi pas nikahan. Padahal dulu sudah pernah, tapi sudah dimusnahkan semuanya. Sudah dibakar dan dibuang abunya. Mengingat itu, Niken tersenyum tipis. Lihat apa? Kaget, Niken menoleh. Raja sudah masuk dan berdiri di belakangnya. Kapan masuk? Kok dia tidak tahu? Saking asiknya lihat layar HP, suaminya masuk kamar sampai tidak tahu. Lihat foto tadi, kata Niken kemudian. Coba aku lihat, ucap Raja lalu membungkuk di belakang Niken yang duduk di meja rias. Cantik, istriku paling cantik, bisik Raja. Niken tersenyum remeh, siang-siang gombal.
Kenapa senyum begitu? Memang cantik kok, paling cantik, wanitaku paling cantik dan paling seksi. Gumam raja yang langsung memegang sesuatu yang membuat ia senyum geli. Sayang, pekik Niken karena aksi jahil suaminya. Raja lalu berbalik. Ia langsung menutup pintu dan menguncinya dari dalam, padahal masih siang bolong. Kenapa dikunci? Tes dulu, jawab raja sambil memperlihatkan wajah yang penuh makna. Baru juga buka pakaian, ada saja yang mengganggu. Pintu kamar pengantin itu diketuk beberapa kali, membuat raja mendesis kesal. Pria itu lalu merapikan pakaiannya kembali, sambil bibirnya komat-kamit merutuk siapa si pengganggu tersebut. "Bentar, kamu di dalam saja, jangan kemana-mana. Aku lihat siapa itu," pesan raja pada sang istri. Dia mewanti-wanti Niken untuk tidak beranjak kemanapun. Belum dites, harus tetap anteng di tempatnya. Niken tersenyum seraya mengangguk dan senyumannya seolah sedang mengejek suaminya itu. Dia tahu kalau raja tidak sabaran. Maklum, saat itu raja sudah mirip kucing kebelet kawin. Ahem. Raja berdehem sebentar, kemudian menyentuh knop pintu, lalu memutarnya pelan. Mama, ada apa?" Lelaki itu memasang muka berseri-seri, padahal tidak ingin diganggu saat ini. "Ada teman kalian yang datang. Mereka telat karena tadi mobilnya mogok. Itu katanya," ucap Mama Reni, menirukan teman-teman raja yang baru datang. "Siapa, Mah?" Raja kepo. Ia penasaran siapa tamu susulan tersebut. "Mama kurang tahu, Raja. Katanya teman kalian." "Oh, oke, Mah. Raja panggil Niken dulu." Mama Reni mengangguk, lalu berbalik pergi ke bawah. Masih ada hal lain yang harus dia kerjakan. Meskipun acara sudah selesai, ternyata kok masih ada 1-2 tamu yang datang ke rumah. Di dalam kamar, raja langsung menekuk wajah, kemudian memeluk Niken dari belakang. Ia menarik nafas dalam-dalam, lalu menatap Niken lewat pantulan cermin di depan mereka. "Ayo keluar, ada tamu," raja berbisik. Meskipun masih pingin berdua saja, sepertinya harus dipending dulu. "Siapa?" tanya Niken ikut penasaran. "Nggak tahu, perasaan nggak ngundang banyak orang, masih ada saja yang datang." Raja malah menggerutu. Bukannya senang banyak tamu yang datang dan mendoakan, mungkin karena sudah tidak sabar untuk testing. "Ayo, apa mau aku gendong?" canda raja. "His!" Niken mencubit pinggang suaminya, namun raja dengan gesit menghindar. "Ya sudah, ayo, biar nanti bisa cepet-cepet." "Cepat apa?" tanya Niken. Ia sengaja menggoda suaminya itu. Raja langsung mengerlingkan mata, membuat Niken hanya bisa geleng-geleng. Suaminya memang tak pernah berubah. Kalau cuma berdua, pikirannya selalu menjurus. Selang beberapa saat, mereka kini bersenda gurau dengan teman-teman lama mereka. Sebagian meledek mereka yang rujuk kembali setelah hampir 8 tahun lamanya berpisah. "Kalian keren loh, bisa inspiring banget," ledek salah satu kawan Niken dan Raja saat muda dulu. "Apaan sih, kan memang masih jodoh," balas Niken sambil melingkarkan lengannya di tangan Raja. Hal itu malah membuat teman-temannya langsung kipas-kipas pakai tangan. "Kalian pasangan tua, jangan kayak dulu, kayak BG saja," canda yang lain. Seketika semuanya terkekeh, tertawa lepas sambil mengenang masa-masa lebay mereka saat muda dulu. "Kami permisi untuk pernikahan kedua ini. Kami doakan awet sampai kakek nenek, sampai maut memisahkan," doa teman-teman Raja dan Niken. "Amin, makasih semuanya, makasih sudah sempatin waktunya."
Niken memeluk satu persatu lalu mengantarkan mereka sampai halaman luar. Hati-hati ya, pesan Niken sambil melambaikan tangan. Kemudian mobil itu pun meninggalkan kediaman Niken dan Raja langsung menoleh kanan kiri. Mumpung sepi, ayo langsung ke dalam, bisiknya. Masih siang, gak apa-apa. His. Meskipun bibir menolak, tapi kakinya tetap masuk ke dalam, siap untuk dicek. Begitu masuk kamar, Raja langsung mengunci pintunya. Ia matikan lampu kamar dan menutup gorden kamar pengantin tersebut. Setelah semuanya sudah siap, barulah dia melempar pakaiannya dengan sembarang. Raja yang sudah tidak sabaran karena menunggu lama, ia langsung memegangi tengkuk Niken. Tanpa aba-aba, pria itu langsung menghisap seperti lebah yang menyesap madu pada bunga. Kaget, Niken sempat terbelalak karena aksi buru-buru suaminya itu. Namun perlahan tubuhnya mulai melemas seiring dengan tangan raja yang berpindah mulai turun ke bawah. Masih saling bertautan, raja mulai bebas mengarahkan jemarinya. Halal baginya mengukur tiap jengkal tubuh wanitanya tersebut. Tahu begini, sudah dulu-dulu dia rujuk. Apalagi bibir Niken mulai mengeluarkan suara-suara jahanam yang pasti membuat raja semakin meremang. Sayang, gini aja sudah tegak banget, gumam Niken. Ternyata tidak ada itu yang namanya burung kecil. Niken sekarang malah panik. Belum dipegang, belum diapa-apain, kok sudah menantang langit begitu. Makanya gak tahan kalau nunggu nanti malam, bisik raja, kemudian langsung mengusap tongkat keras sakti tersebut. Sekarang ya, sudah basah juga, bisik raja kembali. Istrinya hanya menggigit bibir bawahnya. Ini malah semakin memacu adrenalin raja. Buk!